Kami menganalisa efektivitas ayat 1 pasal 16 Perda Kota Bandung nomor 9 tahun 2019 tentang ketertiban umum, ketentraman, dan pelindungan masyarakat. Penelitian kami akan memfokuskan poin A dari ayat tersebut, yang melarang kegiatan sebagai pengamen, pengemis, pedagang asongan, dan pembersih kendaraan di jalan dan fasilitas umum. Bapak kalau tahu nggak sekarang Kota Bandung tuh ngeluarin perda yang katanya ngelarang jualan di pinggir jalan, Pak? Nggak tahu, Pak? Kurang tahu. Belum tahu ya, Pak? Iya. Bapak pernah ditegur nggak atau ditangkap itu? Belum sih. Belum. Jangan sampai lah, Pak. Sekarang Kota Bandung tuh ngeluarin aturan yang nggak bolehin berdagang gitu. Tahu apa, Pak? Belum tahu. Belum tahu. Pak kalau misal pernah ditegur nggak, Pak, sama Satpol PP? Belum. Udah lama ngamennya? Udah 6 tahun. Udah 6 tahun. Ada tahu nggak kalau di Kota Bandung ini kita punya aturan nggak boleh ngamen gitu? Tahu. Pernah ditangkap? Pernah. Oh, kapan ditangkapnya? Udah berapa kali? Udah cuma satu kali. Oh, cuma satu kali. Jadi diapain itu? Udah ada apa-apain, cuma ditanya di data doang. Oh, ya makasih deh. Faktor penentu efektivitas hukum adalah kesadaran hukum dan keberadaan sanksi. Kesadaran hukum merupakan unsur esensial dalam suatu hukum positif. Hukum yang tidak didukung oleh kesadaran hukum, pada hakikatnya bukanlah hukum, melainkan hanyalah pernyataan kekuasaan. Berkaitan dengan Perda nomor 9 tahun 2019, tidak ditemukan adanya kesadaran hukum dari subjek hukum yang diatur. Hal ini ditandai dengan ketidaktahuan mereka terhadap peraturan yang melarang kegiatan mereka. Memang, ada asas dalam hukum yang mengatakan ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dan ketentuan tersebut berlaku mengikat. Sehingga, ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan dari tuntutan hukum. Namun, tanpa adanya kesadaran dari subjek hukum, akan sulit, bahkan mustahil, suatu hukum dapat berlaku secara efektif. Faktor lain dari kesadaran hukum adalah kebiasaan. Berdasarkan hasil wawancara, kami mengetahui para pengamen dan pedagang asongan sudah melakukan pekerjaannya sangat lama. Bahkan ada salah satu pedagang yang sudah berdagang dari tahun 1991, sehingga kegiatan mencari uang di jalan sudah menjadi suatu kebiasaan. Hal ini membuat adanya hubungan saling melemahkan antara kaidah hukum dengan kaidah kebiasaan, sehingga tidak sesuai dengan pendapat Von Savigny yang mengatakan, hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh sendiri di dalam masyarakat, karena hukum ini justru bertentangan dengan kebiasaan masyarakat. Hukum memang tidak harus selalu sejalan dengan kebiasaan masyarakat, karena menurut Ruskupon, law is a tool of social engineering, tetapi akan mustahil hukum mengubah kebiasaan subjek hukum apabila subjek yang diatur saja tidak mengetahui keberadaan hukum tersebut. Faktor ketiga ialah sanksi. Bagi orang yang berkegiatan sebagai pengamen, pedagang asongan, pengemis, dan pembersih kendaraan akan mendapatkan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, penahanan KTP, dan pengumuman di media massa sesuai dengan ayat 2 pasal 16 Perda nomor 9 tahun 2019. Dari hasil wawancara, kami menemukan penegakan sanksi yang tidak efektif. Dari 3 orang yang kami wawancarai, 2 diantaranya mengaku belum pernah menerima teguran dalam bentuk apapun, dan 1 orang lagi pernah dibawa ke kantor polisi tetapi hanya untuk didata dan langsung dibebaskan kembali. Sanksi dikaji menggunakan analisis normatif. Bila dilihat dari analisis normatif itu sendiri, sanksi dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum. Jadi, tujuan dibuatnya Perda nomor 9 tahun 2019 ini ialah untuk mencapai ketertiban. Namun, pada kenyataannya, walaupun sudah ada sanksi, tujuan dari perda tersebut belum juga tercapai. Bila dianalisa melalui analisis sosiologikal, sanksi bertujuan untuk menciptakan keefektivitasan hukum. Dalam analisis sosiologikal, karakteristik sanksi dibagi menjadi 3. Yang pertama,
Karakteristik ancaman atau harapan. Bila dilihat dari ancaman bagi mereka yang melanggar peraturan daerah tersebut, ancaman sanksinya begitu ringan sehingga efektivitas hukumnya juga rendah. Kedua, karakteristik subjek hukumnya itu sendiri. Orang-orang yang dikenai sanksi dari perda ini adalah orang yang kegiatan sebagai pengamen, pedagang asongan, dan lainnya, sehingga mereka kurang melek hukum dan itu membuat efektivitas hukum juga menjadi rendah. Ketiga, karakteristik perilaku yang dikendalikan. Bila kita lihat, perilaku yang dikendalikan merupakan kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi mata pencaharian mereka, sehingga efektivitas hukum juga menjadi rendah. Maka tidaklah heran kalau adanya sanksi belum bisa mencapai keefektivitasan hukum bagi peraturan ini. Pasal 16 ayat 1 Perda Kota Bandung nomor 9 tahun 2019 tentang ketertiban umum, ketentraman dan pelindungan masyarakat memiliki efektivitas hukum yang sangat rendah. Hal ini diakibatkan kesadaran hukum masyarakat yang hampir tidak ada. Kaidah hukum yang bertentangan dengan kebiasaan masyarakat serta sanksi yang ringan dan tidak ditegakkan dengan baik, sehingga tidak mampu mengubah kebiasaan masyarakat menjadi sesuai apa yang dicita-citakan oleh hukum tersebut. Solusi untuk meningkatkan efektivitas hukum peraturan ini adalah sosialisasi peraturan yang gencar, meningkatkan sanksi bagi pelanggar yang sudah pernah melanggar, serta efektifikasi penegakan sanksi.